oke. Cari dari SMA. Kamu benar gak inget sama Mia? Mia, Ton, pacar kamu yang kamu pacarin dari SMA. Ini loh, Ton, ini fotonya nih. Kamu datang ke sini emang mau ketemu dia apa gimana? Enggak Mas, dia emang di sini. Dia tinggal di sini sama Mas Tony. Tinggal sama Mas Tony? Iya. Udah dari dulu? Dari semenjak dia kayak gini. Oh, dari semenjak Mas Tony sakit kayak begini? Dia tinggal di sini? Iya, dia tinggal di sini. Dia disuruh mamanya buat ngejagain Mas Tony. Ya udah Mia, kamu nggak usah repot-repot urus Mas Tony deh. Yang penting kamu transfer uangnya ke aku pasti urus dia kok. Maksudnya transfer uangnya? Ya jadi Mia sering transfer ke aku juga, tapi masih ada kurang-kurangnya kayak gitu. Buat apa? Transfer buat apa nih? Biaya pengobatannya Mas Tony kok. Tapi Mas Tony-nya nggak ada perubahan apa-apa, dia masih kayak gini aja. Oh, kamu sering transfer ke sepupunya Tony ini untuk biaya? Iya, untuk biaya berobatnya dia. Tapi sampai sekarang nggak ada perubahan apa-apa. Ya udah kamu transfer aja, uangnya kurang nih. Ada yang membuat saya sedikit curiga justru sama si Tiara ini yang mengaku katanya sepupunya. Saat dia bicara soal transfer. Jadi saya baru tahu kalau Mia ini suka transfer ke Tiara untuk biaya pengobatan pacarnya. Ini mungkin yang ngejahatin katanya juga pasti orang yang udah hebat banget. Jadi kamu harus sabar ya Mia. Kamu bawa dia ke orang pintar gitu? Iya. Pakai uang? Iya. Yang selama ini yang biayain ini Mia. Kenapa nggak orang tuanya dia? Tony, lo bulan ini belum bayar utang lo nih. Nih, per bulan 5 juta. Ini apa lagi nih Mas? Iya, sorry abang, siapa bang? Saya disuruh bos saya Mas. Saya suruh nagih ke Tony. Dia punya utang 100 juta. Hah? Per bulannya 5 juta. Utangnya besar loh, 100 juta. Pas saya nggak mungkin ngutang Mas. Dia buat Ini apa? buktinya ada Mbak. Terus dia utang buat apa Mas? Dia utang sama Sama bos saya. 100 juta, buat apa? Saya nggak tahu. Tanya Tony-nya buat apa. Udah berapa lama dia nggak bayar? Sementara sih udah 3 bulan, ini belum bayar nih. Cicilan per bulannya. Tan, ngomong lu jangan kayak orang sawan kayak begini lo. Dia udah 3 bulan Mas kayak gini. Iya sama, dia juga 3 bulan udah nggak bayar-bayar ini. Oh tunggu, jadi dia udah kayak begini 3 bulan ini? Iya, dia Udah 3 bulan ini, sambat begini, dan 3 bulan ini juga dia nggak bayar? Iya nggak bayar. Ya udah, Mia, Mas, saya ke dalam dulu. Kok bisa sama ya? Dia udah nggak bayar utangnya itu 3 bulan, tapi dia juga seperti orang kesambat, orang linglung ini sudah 3 bulan. Lo kirain beliin mobil buat cewek lu aja, jadi begini lo. Cewek siapa? Ya, tanya dia. Bilang sama bos saya begitu. Oh jadi dia minjem duit 100 juta itu untuk? Buat ceweknya Mas katanya. Buat cewek, ya berarti dia jangan-jangan minjem duit buat mobil, dia punya cewek lain kali. Lah, si Mia nggak ngerasa punya mobil, jadi buat siapa ini? Mungkin buat dia sendiri kali Mas, mobil yang di depan soalnya juga sama baru 3 bulan juga Oh, dia mobil beli. yang depan itu baru 3 bulan. Iya. Pokoknya saya disuruh nagih Mas. Iya, Dia oke. punya 100 juta. Udah. Ya saya tahu Pak, tapi kondisi pacar saya lagi kayak gini Pak. Ini Perhatiin dong. cuma modus doang ini. Ton, Udah Pak, dia lagi sakit Pak. besok saya akan balik lagi nih. Iya Pak, iya Pak. Permisi. Mas, ayo kita bawa ke dokter aja Mas. Ke rumah sakit. Dan saya juga kaget, saya baru tahu kalau ternyata selama 3 bulan ini cowoknya seperti ini, ternyata dia nggak pernah dibawa ke rumah sakit. Saya tanya dong sama Mia, kenapa? Pak nggak boleh sama Tiara. Nggak boleh sama Tiara? Iya katanya ini rumah sakit dibawa ke rumah sakit. medis. Ya kita bawa ke rumah sakit aja. Iya, Mas Tony itu harus dibawa ke orang pintar. Dia tuh nggak bisa ke Oh, rumah jadi sakit. selama ini yang melarang dia bawa ke rumah sakit itu kamu? Iya, karena ini tuh bukan penyakit medis. Oh, tapi buktinya nggak sembuh-sembuh. Ini pasti bakalan sembuh, saya jamin. Oke, selama ini uang dari kamu? Dari saya, oke. Mia, kamu tuh tinggal transfer aja ke orang pintar itu. Tapi hasilnya mana? Dia masih kayak gini. Iya, nggak secepat itu, Mia. Ya udah, yuk kita bawa ke rumah sakit aja yuk, bawa ke rumah sakit aja. Tony ini tuh pasti bakalan sembuh, Mia. Kita ke rumah sakit, siapa tahu dia udah sembuh, bisa sembuh. Dia bukan penyakit medis, Mbak. Dia bukan penyakit medis. Kata siapa? Udah nanya ke dokternya. Mbak nggak tahu apa-apa dan Mbak diam aja. Tapi kok Tiara nih makin kelihatan emosi. Dia malah kelihatan banget ini aslinya Tiara nih, dia marah-marah sama Mia. Dan lo, Mia, lo nggak pantas jadi ceweknya dia. Karena lo nggak becus merawat dia. Kenapa kamu marah sama aku? Selama ini aku mau ngurus dia, tapi kamu yang ngelarang. Hei Mia, karena lo nggak becus, ngerti nggak? Makanya gue pengen ngerawat Mas Tony. Lo sadar nggak sih, Mia? Lo sadar nggak sih? Lo nggak bisa merawat Mas Tony. Lu kenapa jadi marah-marah gini sama dia? Gue cuma pengen bawa Tony ke rumah sakit, apa jadi emosi kayak begini? Penyakit dia sebenarnya apa? Iya kemarin dia nggak mau makan, sekarang dia mau makan kok. Berarti ada kemajuan kan Mas ya? Ya sekarang
Ya mendingan kita bawa ke rumah sakit biar di MRI di. Aduh mas, ini tuh udah pasti karena kemarin tuh saya nemuin burung hitam itu di tasnya dia sendiri. Jadi ini tuh bukan penyakit medis. Burung hitam maksudnya? Terus udah mas pulang aja, mending saya bawa dia ke orang pintar aja deh. Mas pada ribet semuanya. Ayo mas Tony. Wah, jangan lupa trans. Enggak, gini. Oke, gue ikut boleh ke orang pinternya? Oh, ngapain pada ikut? Pada bikin ribet aja. Ikut dong, emang kenapa? Loh, ini saya pacarnya. Lu nggak becus di sini, gua yang Ada becus. yang lo tutup-tutupi, Nah, berarti lo bohong. yang gua tutup-tutupi. Ya kalau ada lu kenapa? Karena kalian semua bikin ribet saya di sini, ngerti nggak? Ya udah, berarti ada yang lo tutup-tutupi dong. Iya, benar kan? Oke, ya udah kalian sekarang tunggu di sini. Kita boleh ikut nggak, orang pintar? Iya, tunggu sebentar di sini. Dia yang telepon siapa sih? Itu kenapa sih kok sepupunya kayak gitu banget? Ayo, Kita boleh ikut? ya udah ikut. Ya udah. Loh, dia kayak benci banget sama pacarnya. Kamu ngakuin sesuatu kesalahan kali enggak? Enggak mas, aku nggak ada masalah apa-apa. Kok kayaknya dia bener benci banget sama lu, kayak dipegang sama lu aja nggak mau. Apa sih? Mau kemana sih? Gue mau ikut, dia pacar gue. Udah, lu mending di mobil yang lain tuh kan banyak sama temen-temen. Yaudah, ikut ini. Tapi serius, semenjak pacar lu sakit kayak gitu nggak pernah dibawa ke rumah sakit? Nggak pernah mbak. Nggak dibawa ke rumah sakit kenapa? Nggak boleh sama Tiara itu. Sepupunya itu nggak boleh. Lalu kan pacarnya. Gimana aku mau ikut mas? Setiap aku mau ikut dia marah-marah kayak gitu, kayak tadi. Kayak barusan ya? Iya. Tapi itu orang kayak punya kepribadian ganda ya. Tuh mobilnya berhenti tuh depan. Ini kali rumah-rumah orang pintarnya. Tuh, mobil yang dia pakai itu baru dibeli kapan? Aku sih kurang tahu belinya. Cuman kamu tahu dia punya mobil itu? Pas dia sakit. Oh, 3 bulan yang lalu kamu baru tahu dia beli mobil. Tapi nggak tahu beli mobilnya mungkin udah dari sebelum-sebelumnya. Iya. Nah, mungkin nggak beli mobil ini pakai uang yang tadi diutangin ditagih sama debt collector. Aku nggak tahu. Tapi tadi debt collector bilang katanya uangnya buat beli mobil ceweknya. Tapi bisa jadi dia cuma ngada-ngada sih ya. Yuk, kita parkir belakang mobilnya aja tuh persis itu. Mas aku mau bantuin dia keluar mas. Iya, pepetin mobilnya dong. Kamu bantuin? Iya aku mau bantuin. Pas kita mau masuk, tiba-tiba dari dalam rumah keluar seorang seperti Aduh Mia, Aku mau bantuin. Ya udah biar gue sendiri, lu percaya aja sama gue. Ya aku mau bantuin. Ya udah, kayak gitu banget sih. Ya, ini ada apa rame-rame? Cuma ini aja yang boleh masuk, kalian tunggu di luar semua ya. Aduh Mia, awas ah. Saya mau ikut masuk. Saya Lu tadi denger gak sih apa kata dukun tadi? Saya pacar ya mbak. Aduh, aku udah tunggu sini bu. Kalian pergi, saya suruh ini yang masuk. Kalian ngerti nggak?